Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mendapatkan materi tentang sejarah filsafat ilmu. Sebelum ke materinya, perkenalkan, nama saya Muhammad Gusti Anugrah dengan NIM 66612500162 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Suhendra dengan NIM 66612500071. Perkenalkan, nama saya Hafiz Zikri Purnama dengan NIM 66612500147. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rojil Gufron dengan NIM 66612500013. Perkenalkan, nama saya Bayu Permana Kusuma dengan NIM 666125024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Irsyad Wahidin dengan NIM 66612500126. Perkenalkan, nama saya Ilyas Daenggundi Inggimamba dengan NIM 66612500265. Pernah gak sih kalian terdiam merenung di tengah malam saat hujan turun atau menatap langit yang berbintang dan bertanya, mengapa kita ada? Apa yang ada di balik semua ini? Apakah semua ini berasal dari ketiadaan? Itu adalah pertanyaan abadi. Dulu, manusia menjawab kebingungan ini dengan mitos. Di Yunani, ada Prometheus yang menciptakan manusia dari tanah liat. Di Nordik, dunia tercipta dari tubuh Ymir, raksasa purba. Benar, bangsa Mesir percaya dewa Atum yang menciptakan manusia dari kekacauan. Sementara Persia percaya pada rencana Ahura Mazda. Namun, ketidakkonsistenan ini, cerita-cerita ini melahirkan kebingungan. Mengapa petir harus selalu dianggap kemarahan Zeus? Ketidakpuasan inilah yang memicu gelombang intelektual pada abad ke-6 sebelum Masehi. Di sini, manusia mulai meninggalkan reseptive attitude atau yang biasa disebut dengan sikap menerima begitu saja, dan manusia mulai beralih ke inquiring attitude yang biasa disebut sikap menyelidiki secara kritis. Inilah momen transisi manusia dari mitos menuju logos. Semuanya bermula di Miletus. Miletus adalah pusat perdagangan di mana budaya bertemu. Disinilah Thales muncul. Ia tidak lagi melihat laut sebagai wilayah Poseidon, tetapi sebagai objek observasi. Di sini Thales berargumen bahwa prinsip dasar segala sesuatu atau arche adalah air. Ia melihat air memberi kehidupan dan bisa berubah wujud. Meskipun sederhana, ini revolusioner. Ia mencoba menjelaskan alam dengan alam, bukan dengan dewa. Namun muridnya, Anaximander, membantah pernyataan Thales tersebut. Jika air adalah segalanya, bagaimana api bisa ada? Air akan memadamkan api. Maka, sumber segalanya haruslah sesuatu yang tak terbatas, tak terhingga, yang ia sebut sebagai apeiron. Lalu, datanglah Heraklitus dengan gagasannya, yaitu pantarei. Semuanya mengalir, tidak ada yang statis. Ia menyimbolkannya dengan api simbol perubahan yang terus-menerus namun memiliki pola. Perdebatan mereka bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang penggunaan rasionalitas dan observasi. Inilah fondasi awal ilmu pengetahuan modern. Tapi, sekedar berpikir kritis belum cukup disebut ilmu. Menurut Liang Yige, ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaahan yang menjadi penjelasan rasional empiris. Apa yang dimaksud membedakan tahu dengan ilmu? Ilmu harus memiliki 5 ciri pokok, yaitu empiris berdasarkan pengamatan dan percobaan. Selanjutnya ada sistematis, yaitu tersusun, teratur, dan saling berhubungan. Yang ketiga ada objektif, yaitu bebas dari prasangka pribadi. Yang keempat, analitis,
yaitu membedakan pokok soal ke dalam bagian terperinci. Yang kelima ada verifikatif, yaitu kebenarannya bisa diperiksa oleh siapa saja. Jadi, ilmu bukan barang jadi yang abadi. Van Melsen mengingatkan bahwa ilmu harus bersifat kritis, artinya tidak ada teori yang definitif, semua terbuka untuk dikoreksi. Mari kita lihat perjalanannya. Setelah zaman Yunani kuno, kita masuk ke abad pertengahan. Di sini, ilmuwan adalah para teolog, semboyannya Ancilla Theologia, ilmu sebagai abdi agama. Lalu meledakkan zaman Renaissance. Manusia mulai merindukan pemikiran bebas dan ingin lepas dari dogma. Tokoh seperti Copernicus dan Galileo merintis astronomi modern, menantang pandangan lama bahwa bumi adalah pusat semesta. Masuk ke zaman modern, rasionalitas semakin kuat. René Descartes meletakkan dasar filsafat modern dan sistem koordinat. Isaac Newton menemukan gravitasi, dan Charles Darwin dengan teori evolusinya. Dan kini di zaman kontemporer, kita hidup di era Albert Einstein yang membuktikan relativitas dan era teknologi informasi yang meledak lewat komputer, satelit, dan internet. Spesialisasi ilmu kini semakin tajam. Dengan ilmu yang begitu banyak, para ahli mencoba memetakannya. Auguste Comte mengurutkannya dari yang paling sederhana, yaitu matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, hingga yang paling rumit yaitu sosiologi. Ada juga Karl Popper dengan teori 3 dunia. Dunia yang pertama yaitu kenyataan fisik, dunia yang kedua yaitu kenyataan psikis dalam diri kita, dunia yang ketiga yaitu hipotesa hukum dan teori ciptaan manusia. Dunia 3 inilah dunia ilmiah yang hidup saat dihayati manusia. Dan yang paling penting untuk dipahami adalah pandangan Thomas Kuhn. Itu kemajuan sains itu tidak lurus atau kumulatif, tapi revolusioner. Kita mulai dari normal science atau paradigma umum, lalu muncul anomali, yaitu fakta yang tidak cocok, terjadi krisis, dan akhirnya revolusi ilmiah melahirkan paradigma baru. Sains selalu memperbarui dirinya sendiri. Lantas, di tengah arus revolusi ilmu yang bebas ini, di mana posisi kita sebagai bangsa Indonesia? Disinilah kita butuh strategi, yaitu strategi pengembangan ilmu di Indonesia harus berlandaskan Pancasila sebagai dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Apakah hal itu membatasi ilmu? Tentu tidak. Justru memberikan arahan seperti pada sila pertama, mengingatkan bahwa iptek harus menyeimbangkan rasional dengan irasional, serta melestarikan alam ciptaan Tuhan. Lalu pada sila kedua, menuntut iptek untuk beradab demi kesejahteraan manusia, bukan untuk kesombongan. Lalu pada sila keempat, menjamin kebebasan ilmiah yang demokratis dan terbuka pada kritik. Lalu Kunto Wibisono merumuskannya dalam 3 dimensi strategi, yaitu yang pertama visi teleologis, yaitu ilmu sebagai sarana mencapai cita-cita negara. Lalu yang kedua ada visi etis, meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga visi integratif, yaitu meningkatkan kualitas manusia sekaligus struktur masyarakatnya. Setelah semua petualangan pemikiran ini, ingatlah Socrates. Ia membawa filsafat dari langit turun ke bumi untuk membahas cara manusia hidup. Perjalanan dari mitos ke logos, dari renungan hujan ke revolusi teknologi, membuktikan satu hal, kita adalah pencari kebenaran. Ilmu bukan hanya seberapa cerdas kita, tapi seberapa bijak kita menggunakannya untuk kemanusiaan. Intinya, sejak manusia mulai mempertanyakan asal-usul keberadaannya dalam kesunyian malam,
Ilmu pengetahuan tumbuh dari rasa heran yang mendasar. Pada mulanya, manusia menafsirkan dunia melalui mitos dengan kisah para dewa pencipta, raksasa purba, serta kekuatan gaib yang membentuk alam. Namun tetapi, ketidakpuasan terhadap penjelasan yang tidak konsisten dan dogmatis mendorong lahirnya sikap kritis pada masa Yunani kuno. Para filsuf seperti Thales, Anaximander, dan Heraklitus mulai menafsirkan fenomena alam dengan penalaran dan observasi, menandai peralihan dari mitos menuju logos sebagai landasan awal ilmu pengetahuan modern. Seiring perkembangan pemikiran, ilmu kemudian dirumuskan memiliki ciri-ciri utama, yaitu empiris, sistematis, objektif, analitis, dan verifikatif. Perjalanan ilmu pun tidak berlangsung tiba-tiba, tetapi bertahap melalui periode pra-Yunani, Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, modern, hingga kontemporer, yang masing-masing menunjukkan karakteristik perkembangan pemikiran ilmiah serta kemajuan teknologi yang semakin tajam dan spesialisasi keilmuan. Dalam dinamika perkembangannya, berbagai pemikir besar turut memberikan kontribusi terhadap cara kita memahami struktur dan arah kemajuan ilmu. Contohnya Auguste Comte yang memetakan perkembangan ilmu berdasarkan tingkat kompleksitasnya. Popper menghadirkan pemahaman bahwa ilmu merupakan hasil interaksi antara realitas fisik, psikis, dan konstruksi teoritis manusia. Sementara Kuhn menegaskan bahwa kemajuan ilmu bersifat revolusioner melalui pergantian paradigma ketika teori lama tidak memadai, menjelaskan fenomena baru. Dengan demikian, ilmu tidak hanya menjadi produk intelektual, melainkan bagian dari kebudayaan manusia yang mengandung nilai, tujuan, serta tanggung jawab sosial. Dalam konteks keindonesiaan, pengembangan ilmu pengetahuan idealnya berlandaskan Pancasila sebagai fondasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pendekatan tersebut diwujudkan melalui visi teleologis, etis, dan integratif, yakni menempatkan ilmu sebagai sarana mencapai cita-cita bangsa, menjaga harkat manusia, serta meningkatkan kualitas masyarakat secara menyeluruh. Oleh sebab itu, ilmu tidak hanya mengukur sejauh mana manusia memahami alam semesta, tetapi juga seberapa bijak pengetahuan tersebut diarahkan untuk memajukan kemanusiaan dan menjaga masa depan peradaban.